Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Indah Malihatus Syahadah, Vivian Nur Karisma, dan Muhammad Fahril Ilham. Di sini kami akan mempresentasikan dan membahas mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sikap dan perilaku anti korupsi. Tapi sebelum kita membahas tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sikap dan perilaku anti korupsi, kita harus tahu dulu apa itu korupsi. Istilah korupsi sudah tidak asing didengar oleh masyarakat Indonesia karena sering dibaca di media cetak, ditonton di televisi, bahkan didengar di radio. Istilah korupsi seakan tak pernah lepas dari kehidupan kita, dan tentu ini bukan hal yang patut dibanggakan. Tapi apakah kita sudah paham betul pengertian korupsi? Karena korupsi bukan hanya menilap uang negara, ada hal-hal lain yang masuk dalam kategori. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptus juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Robert Gilbert mengatakan, korupsi bisa didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan tersebut bisa merupakan jabatan publik atau posisi apapun di kekuasaan, termasuk di sektor swasta, organisasi nirlaba, bahkan dosen di kampus. Korupsi menurut Gilbert berbentuk penyuapan, pemerasan, dan semua jenis penipuan. Korupsi tentu memiliki banyak dampak buruk untuk negara dan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menjadikan Pancasila sebagai landasan anti korupsi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur yang sejatinya menjadi benteng kuat untuk melawan korupsi. Oleh karena itu, mari kita lihat dan bahas satu persatu. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mana mengajarkan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Sedangkan korupsi sendiri bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini menekankan keadilan dan kesetaraan. Sedangkan korupsi sendiri merugikan banyak orang dan melanggar hak-hak asasi manusia. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ketiga ini menghargai perbedaan dan bekerja sama untuk kepentingan bersama. Sedangkan korupsi memecah belah persatuan dan merusak tatanan sosial. Sila keempat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini menjunjung tinggi musyawarah untuk mencapai mufakat. Sedangkan korupsi mengabaikan kepentingan rakyat dan melanggar prinsip demokrasi. Dan yang terakhir yakni sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Korupsi menghambat pembangunan dan memperlebar kesenjangan sosial. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang bertentangan dengan tindakan korupsi. Dan korupsi sendiri tentu merugikan banyak pihak dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjadikan Pancasila sebagai landasan anti korupsi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang dinamika penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari tema tersebut saya mengambil 3 informasi yang dapat saya sampaikan. Yang pertama adalah faktor. Dalam hal ini saya merangkum dalam 3 hal. Yang pertama adalah perubahan zaman. Perkembangan teknologi, informasi, dan globalisasi membawa tantangan baru dalam penerapan nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila harus tetap relevan dan mampu menjawab semua tantangan dari perubahan zaman. Yang kedua adalah kondisi sosial politik. Perubahan kondisi sosial politik seperti pergantian kepemimpinan, adanya konflik atau bencana alam dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap Pancasila. Yang ketiga adalah interpretasi. Pemahaman terhadap Pancasila dapat berbeda-beda antar individu atau kelompok, sehingga menimbulkan berbagai interpretasi dalam penerapannya. Yang kedua adalah contoh. Contoh yang pertama adalah Orde Baru. Orde Baru pada masa ini Pancasila diimplementasikan dengan pendekatan yang lebih pragmatis dan pembangunan. Yang kedua adalah Orde Lama. Orde Lama pada masa ini Pancasila diterapkan dengan pendekatan yang lebih ideologis dan sentralistik. Yang ketiga adalah reformasi.
Terjadi upaya untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila yang lebih substansial dan demokratis. Yang ketiga adalah tantangan dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah masyarakat plural. Indonesia memiliki masyarakat yang sangat beragam sehingga diperlukan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam keberagaman tadi. Yang kedua adalah globalisasi. Arus globalisasi membawa arus yang kuat atau pengaruh terhadap nilai-nilai dan budaya masyarakat sehingga diperlukan upaya untuk menjaga nilai-nilai Pancasila agar tidak tergerus. Yang ketiga adalah korupsi. Praktik korupsi masih menjadi tantangan besar dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Lanjut kepada slide berikutnya, yaitu tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ada beberapa tantangan yang saya rangkum. Yang pertama adalah perbedaan interpretasi. Setiap individu atau kelompok dapat memiliki pemahaman yang berbeda mengenai pemahaman dan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat memicu perdebatan dan perbedaan pendapat dalam penerapannya. Yang kedua adalah perkembangan zaman. Perubahan zaman yang begitu cepat, terutama dengan adanya globalisasi dan teknologi informasi, menghadirkan tantangan baru dalam menjaga relevansi nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga adalah pluralisme. Indonesia memiliki keberagaman yang tinggi, baik suku, agama, ras, maupun golongan. Mengakomodasi semua perbedaan ini dalam satu bingkai Pancasila merupakan tantangan yang besar. Yang keempat itu ada korupsi. Praktik korupsi yang masih marak di berbagai level pemerintahan dan masyarakat menjadi salah satu tantangan serius dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial. Yang kelima adalah radikalisme. Munculnya paham radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang terakhir ada pengaruh budaya asing. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat menggerus identitas nasional dari waktu ke waktu. Terus yang kedua ada faktor. Beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah kurangnya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila yang kurang mendalam dan tidak berkelanjutan menyebabkan masyarakat kurang memahami nilai-nilai Pancasila secara mendalam. Yang kedua adalah contoh buruk dari pemimpin. Tindakan para pemimpin yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi contoh buruk bagi masyarakat. Yang ketiga adalah lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum yang tidak tegas terhadap pelanggaran nilai-nilai Pancasila dapat memicu impunitas. Yang terakhir adalah media massa. Media massa memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk opini publik. Jika media massa tidak bertanggung jawab, mereka dapat menyebarkan informasi yang menyesatkan dan merusak nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah upaya untuk mengatasi tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah penguatan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila harus dimulai sejak dini dan terus dilakukan secara berkelanjutan baik di sekolah maupun di masyarakat. Yang kedua adalah penegak hukum yang tegas. Hukum harus ditegakkan secara tegas dan konsisten terhadap segala bentuk pelanggaran nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga adalah peningkatan partisipasi masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam upaya menjaga dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat adalah penguatan peran media massa. Media massa harus berperan sebagai pilar demokrasi yang menyebarkan informasi yang benar dan membangun. Yang terakhir adalah keteladanan dari para pemimpin. Para pemimpin harus memberikan contoh yang baik dalam penerapan nilai-nilai Pancasila.
Mungkin cukup sekian bagian saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Pipin. Selanjutnya, solusi dan upaya pencegahan korupsi. Yang pertama, peningkatan transparansi. Dapat dilakukan publikasi anggaran dan laporan keuangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran negara atau daerah dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses oleh publik. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memantau penggunaan dana publik, mencegah penyalahgunaan, serta memastikan anggaran digunakan untuk kepentingan rakyat. Kemudian dapat dilakukan pelaporan publik. Pemerintah harus menyediakan sistem pelaporan yang mudah diakses dan aman bagi masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi. Laporan ini harus dijaga kerahasiaannya agar pelapor tidak merasa terancam atau takut untuk melapor. Kemudian yang kedua adalah penguatan hukum dan penegakan hukum. Dapat dilakukan penyidikan dan proses hukum yang cepat. Proses hukum yang lambat atau berlarut-larut bisa memberi ruang bagi pelaku korupsi untuk menghindar dari hukuman. Penyidikan yang cepat akan mengurangi kesempatan pelaku untuk menghilangkan bukti atau mempengaruhi saksi. Kemudian dapat dilakukan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum memberikan pemahaman kepada masyarakat dan aparat negara tentang undang-undang yang berlaku, hak dan kewajiban mereka, serta akibat hukum dari tindakan korupsi. Kemudian dapat dilakukan penguatan KPK dan lembaga. Kemudian dapat dilakukan penguatan KPK dan lembaga pengawas. KPK harus memiliki otoritas dan sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugasnya. Selain itu, lembaga pengawas seperti Ombudsman, BPK, dan lembaga anti korupsi lainnya perlu diberdayakan untuk bekerja secara efektif. Yang ketiga adalah pendidikan anti korupsi. Dapat dilakukan pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Pembelajaran mengenai etika, integritas, dan dampak korupsi harus dimulai sejak tingkat sekolah dasar dan berlanjut hingga perguruan tinggi. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter anak-anak muda agar menjadi pribadi yang jujur dan berintegritas. Selanjutnya dapat dilakukan pelatihan untuk pejabat publik. Pejabat publik perlu diberikan pelatihan dan edukasi yang berkelanjutan mengenai tugas dan tanggung jawab mereka, termasuk pemahaman mengenai integritas dan risiko korupsi. Yang keempat adalah mendorong partisipasi masyarakat, yaitu peran masyarakat sipil. Masyarakat sipil seperti LSM, media, dan kelompok masyarakat harus diberdayakan untuk menjadi bagian dari sistem pengawasan sosial terhadap pemerintah dan sektor swasta. Mereka bisa memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan tekanan publik terhadap praktik-praktik korupsi. Selanjutnya dapat dilakukan gerakan anti korupsi. Gerakan anti korupsi dapat diinisiasi oleh masyarakat, lembaga pendidikan, atau sektor swasta untuk meningkatkan kesadaran kolektif berupa korupsi. Untuk meningkatkan kesadaran kolektif bahwa korupsi merugikan semua pihak, gerakan ini dapat mengambil bentuk kampanye, demonstrasi, atau aksi nyata dalam melawan korupsi. Selanjutnya di sini saya akan membahas studi kasus praktek anti korupsi berdasarkan Pancasila. Di sini saya akan mengambil kasus pengelolaan dana desa yang transparan. Pengelolaan dana desa sering menjadi rawan korupsi karena dana yang besar dan kurangnya pengawasan. Namun, pemerintah Indonesia melalui program dana desa berusaha memberdayakan masyarakat di desa untuk pembangunan yang lebih transparan. Berikut praktek anti korupsi berdasarkan Pancasila. Dari sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Prakteknya, pengelola dana desa diharapkan memiliki integritas tinggi dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menghindari penyalahgunaan dana yang seharusnya untuk kebaikan masyarakat. Kemudian sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Prakteknya adalah penggunaan dana desa dilakukan secara adil untuk kepentingan seluruh masyarakat desa dan memastikan tidak ada diskriminasi. Selanjutnya adalah sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Prakteknya adalah proses musyawarah desa memastikan semua pihak terlibat dan memperkuat rasa kebersamaan dan persatuan dalam pembangunan desa. Kemudian sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Prakteknya adalah pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Selanjutnya adalah sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prakteknya adalah pengelolaan desa yang tepat sasaran meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara merata dan tanpa ada penyalahgunaan.
Berikut langkah prakteknya. Sistem keuangan desa yang transparan untuk mencatat dan memantau penggunaan dana desa secara elektronik. Selanjutnya dapat dilakukan pelatihan dan pengawasan oleh masyarakat untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai peruntukannya. Hasilnya, dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan dana desa berjalan dengan baik dan mencegah praktik korupsi, sehingga pembangunan desa berjalan dengan lebih merata dan bermanfaat untuk masyarakat. Demikian presentasi dari kami, semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari materi yang telah kami bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.